Selanjutnya adalah bagaimana sejarah perkembangan bangunan bentang lebar. Kita lihat bersama-sama. Awalnya, bangunan bentang lebar itu adalah proyek ya, itu namanya The Crystal Palace, adanya di London tahun 1851 yang dirancang oleh arsitek bernama Joseph Paxton. Nah, ini merupakan bangunan bentang lebar pertama yang dituliskan dalam sejarah. Tentunya kalau sejarah berarti tertulis gitu ya, karena inovasi penggunaan material baja dan kacanya. Mungkin penggunaan baja dan kaca pada waktu itu relatif untuk bangunan struktur yang bertingkat rendah seperti itu ya. Tetapi Paxton membuat inovasi penggunaan material baja dan kaca ini dalam bangunan yang lebih besar lagi, yang bentangnya lebih lebar lagi gitu. Nah, kemudian bangunan ini difungsikan untuk waktu itu semacam pasar dan galeri semacam itu. Jadi memang untuk kegiatan komersial ya, dan pameran juga pada waktu itu. Nah, sayangnya bangunan ini kini sudah tidak ada lagi karena mengalami kebakaran pada waktu itu pada tahun 1936. Nah, apa yang membuat bangunan ini tidak ada lagi, atau maksudnya tidak ada bekas sejarahnya, tidak ada jejaknya lagi? Karena penggunaan baja pada waktu itu dengan tingkat karbon tertentu ya, tentunya tingkat ketahanan tertentu, dia kebakaran menyebabkan strukturnya menjadi meleleh. Jadi penggunaan bajanya itu murni baja misalnya, tanpa perlindungan apapun, mungkin ya memang tentunya arsitek ini kan inovasi pertama kali mungkin tidak terpikirkan sampai sana, dan akhirnya yang terjadi adalah ketika kebakaran dia meleleh dan habis bangunannya gitu. Jadi itu adalah kekurangan yang kemudian tentunya setelah sekian puluh tahun, berabad-abad kemudian tentunya diperbaiki ya dari material baja itu, karena sudah diketahui ada kekurangan atau kelemahan di bagian itu. Nah, kemudian itu tadi bangunan bentang lebar pertama. Kemudian tentunya sekarang itu berkembang besar, berkembang pesat gitu. Nah, ada penelitian yang dilakukan oleh Dong et al. Dong bersama teman-temannya di tahun 2012 di publikasinya ini. Ada bangunan bentang lebar yang di awal adalah ancient space structures, jadi bangunan-bangunan yang lebih kuno. Salah satunya adalah dome dengan arch dome gitu ya, yang kita temukan banyak di gereja begitu. Gereja zaman lebih lama lagi ya, tahun 1900 ke bawah. Kemudian berkembang pre-modern space structures, di situ udah menggunakan beton bertulang ya, dengan ada thin shells gitu. Kan itu adalah beton yang bentuknya tipis, tetapi tulangannya itu dia kesemuanya. Jadi tidak hanya batangan, tetapi memang sudah menjadi suatu kerangka gitu. Nah, kemudian ada space structures, lattice shells, cable structures. Jadi mulai ada kabel di situ ya. Itu pre-modern. Kemudian tahun 1975 dan sampai sekarang itu ada modern space structures. Nah, ini ada berkembang banyak sekali, ada pneumatic, membrane structures dan seterusnya gitu. Nah, kemudian juga di tahun 1997 oleh Heino Engel ya bukunya. Nah, ini saya mencoba menggunakan buku dari tulisannya Lang dalam Macmillan and Price tahun 2016, kira-kira semacam ini pembuatan familinya gitu ya. Family sistem struktur bentang lebar. Di situ ada form active, surface active, vector active, section. Nah, yang itu yang akan kita gunakan kategorisasi ini atau family ini di dalam perkuliahan kita. Nah, ini ada beberapa sistem struktur. Di bawah itu adalah beberapa contoh dari bangunan bentang lebar, dari yang mulai lebih lama gitu ya, seperti di gereja katedral di Indonesia kan ada ya, seperti itulah yang terjadi atau banyak di Eropa. Kemudian ada ya Frei Otto, karyanya Frei Otto, Olympic Village Jerman, Air Force Chapel. Ini adalah beberapa bangunan yang relatif masih, kalau ditanya itu hampir semua orang tahu gitu ya, karena sekarang tentunya udah banyak berkembang. Nah, ini tahun 1900-an gitu ya, 1990-an gitu ya, artinya jadi kalau ditanya semua orang hampir tahu ini. Nah, kemudian
modern space structures juga yang sekarang semakin orang itu bereksplorasi. Itu beberapa di antaranya ada di bawah ini gitu ya, Hangzhou Olympic Center, kemudian ada Beijing Aquatic Center dan seterusnya. Itu yang banyak yang berkembang gitu. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi sistem struktur bentang lebar yang banyak digunakan oleh di dalam buku-buku atau perkuliahan. Itu yang pertama, yang paling klasik, kalau saya bisa sampaikan paling klasik itu adalah sistem klasifikasi yang oleh Heino Engel. Di situ ada track system, dari bukunya track system, atau bahasa Inggrisnya adalah structure system. Kemudian ada dari Dekaching, ini Dekaching yang umum sebetulnya, ini adalah salah satu buku saja yang saya gunakan, tetapi yang paling umum itu ada macam-macam, ada banyak sekali. Dia tidak mengklasifikasikan secara khusus sebetulnya, tetapi yang paling sering saja yang dibahas gitu. Kemudian Dong et al. Ini membuat sistem klasifikasi, saya bukan bilang bahwa dia membuat sistem klasifikasi baru, tetapi dia mencoba membuat review terhadap perkembangan sistem struktur yang sekarang gitu, sehingga dia mencoba mempropose atau mengajukan suatu sistem klasifikasi baru. Nanti kita lihat bagaimana sistem klasifikasi oleh Dong. Ini yang pertama, Heino Engel, dia membagi sistem struktur menjadi 4 ya untuk bangunan bentang lebar, ditambah 1 untuk bangunan bertingkat tinggi. Yang bangunan bentang lebar atau struktur, saya sampaikan struktur lebih bukan ke bangunan, karena ini bisa dipakai juga untuk lantai gitu ya, beberapanya. Ada form aktif, vector aktif, kemudian section aktif, dan surface aktif. Nah, jadi beliau membagi ke dalam 4 famili ini berdasarkan teknik penyaluran gaya-gayanya di dalam komponen sistem strukturnya gitu. Kemudian oleh Dekaching, nah kita bisa lihat di sini ada laminated beams, kemudian precast flat trusses, shape trusses, kemudian ada build up arch ya, kemudian cable system, folded plates. Nah, ini adalah dia Dekaching bukan membagi klasifikasi itu, tapi lebih kepada ini yang umum digunakan aja gitu ya. Nah, kira-kira kalau dikumpulkan, Dekaching itu hampir seperti disampaikan oleh Dong, membagi 5 jenis space structure, yaitu ada thin shell space structures, yang mana sebetulnya Dekaching membagi lagi space truss-nya itu menjadi flat truss atau space gitu ya. Kemudian ada lattice shell, cable structure, dan membrane structure, yang mana membrannya ini dibahas oleh Ching dibagi pneumatic atau skeleton supported. Nah, jadi Dekaching lebih umum menggunakannya gitu ya, sistem klasifikasinya biasanya sih dengan susunan komponen sistem struktur gitu. Kemudian sekarang ini yang dipropos oleh Dong di dalam artikel publikasinya itu dia membagi dalam klasifikasi semacam ini. Jadi klasifikasi yang dia buat ini berdasarkan elemen struktur dasarnya, apakah dia flat atau plat gitu ya, atau shell, plat atau shell. Kemudian ada yang menggunakan kemudian dengan beam, kemudian ada yang bar, kabel, dan membran. Nah, kemudian dari masing-masing komponen struktur itu kemudian dikembangkan menjadi beberapa atau banyak ragamnya. Nah, kemudian dia membagi ke dalam ada 17 kelompok ceritanya gitu. Jadi ini banyak sekali oleh Dong. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kita pakai yang mana? Nah, kan gitu. Jadi kita tidak akan menggunakan ini adalah sebagai wawasan, tetapi secara khusus yang akan kita gunakan adalah klasifikasi oleh Heino Engel ini, karena ini yang paling klasik dan paling umum gitu ya. Dan banyak buku juga menggunakan ini. Kemudian sebetulnya sih teorinya Dekaching ataupun teorinya Dong itu juga sebetulnya pengembangan dari Heino Engel. Jadi yang paling mudah untuk diingat, terutama dengan pembagiannya berdasarkan teknik penyaluran gaya, maka yang paling mudah dihafal itu adalah Heino Engel. Selebihnya itu sebetulnya pengembangan yang tentunya juga bisa memperkaya wawasan kita.